kasih telah mampir di Opini Daily News 24. Dalam hitungan hari, kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Untuk itu ada hal yang ingin kami soroti terkait kegiatan rutin tahunan yang telah kita laksanakan 79 kali sejak pertama kali proklamasi didengungkan. Hal itu adalah pungutan sumbangan 17 Agustus. Sumbangan 17-an itu sendiri ada banyak macamnya. Salah satunya yang tengah kita soroti adalah permintaan sumbangan menggunakan kotak yang belakangan sering kita jumpai di pinggir jalan, entah jalan kampung maupun jalan raya. Banyak yang masih keliru untuk memaknai hari kemerdekaan dan tampaknya miskonsepsi itu diwariskan dari generasi ke generasi. Kian kemari, perayaan 17 Agustus seolah menjadi sebuah ajang pesta tanpa makna. Rendahnya literasi pemahaman sejarah semakin memperparah keadaan dengan minimnya edukasi dari aparat pemerintah tentang hakikat memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Apalagi, pemerintah selama ini tidak pernah secara lugas meletakkan klausul yang jelas dalam peraturan perayaan Hari Kemerdekaan mengenai sumber dana perayaan 17 Agustus mulai tingkat kecamatan hingga tingkat kampung. Contohnya kalimat ini. Seringkali dalam surat keputusan mengenai perayaan disebutkan bahwa dana yang digunakan dibebankan dari sumbangan yang tidak mengikat. Kalimat ini kemudian dimaknai dengan bebas oleh masyarakat, bahwa sumbangan dapat dipungut kepada siapa saja dan di mana saja dan tentu saja dengan pertanggungjawaban yang seringkali tak jelas. Kalimat tersebut menjadi bola liar yang bisa saja melegitimasi sumbangan yang tidak mengikat namun dengan bayang-bayang sanksi sosial jika ada yang menolaknya. Kalimat itu juga dapat dimaknai sebagai orang yang lebih memilih untuk meminta-minta ketimbang menciptakan kreativitas yang memiliki dampak ekonomi yang menguntungkan kedua belah pihak, baik panitia 17-an maupun masyarakat yang ikut merayakan. Merayakan Hari Kemerdekaan tak hanya identik dengan menghias kampung dan aneka kegiatan yang relevan dengan Hari Kemerdekaan. Menghayati esensi kemerdekaan yang dibungkus dengan kegiatan edukatif dan pertunjukan budaya kini semakin jarang. Selain alasan biaya yang tak mencukupi, partisipasi individu yang memiliki kapasitas dalam kegiatan semacam itu juga semakin berkurang. Bukankah kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan sudah lebih dari 70 tahun kita rayakan? Masa sih polanya tidak berubah dalam hal pengumpulan dana? Atau konsepsi yang salah yang diturunkan dari generasi ke generasi selama ini tentang Hari Kemerdekaan? Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk kembali menghidupkannya lagi. Banyak instrumen yang bisa digunakan dalam hal pembiayaan kegiatan tanpa memberatkan warga. Misalnya saja menawarkan produk maupun jasa di mana manajemennya bisa lebih rapi mulai proses produksi hingga tahap konsumsi yang mana hasilnya langsung dibukukan. Atau bisa juga dengan kegiatan rutin bulanan yang disponsori oleh merek tertentu dengan kesepakatan bersama, hasilnya nanti digunakan untuk peringatan Hari Kemerdekaan. Apapun bentuk kegiatannya bisa dilakukan jauh-jauh hari dengan berasimilasi dalam berbagai kegiatan tingkat desa. Saat ini, ekonomi kita tidak baik-baik saja. Ribuan PHK melanda, nyaris semua sektor terpukul. Daya beli menurun, kriminalitas meningkat, ketidakadilan merajalela, dan ketidakstabilan politik terus bergejolak. Tren ini terus meningkat tahun ke tahun, dan nampaknya tidak ada solusi yang efektif dari pemerintah selain terus melahirkan aturan yang semakin membebani masyarakat. Sebagai media yang ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, kami mengulas hal ini bermaksud mengajak semuanya untuk lebih baik dalam memaknai Hari Kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tetap tegakkan kepalamu, jangan mundur. Tetap gerakkan langkah kakimu di muka bumi ini. Teriakkanlah, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
Mencegat masyarakat di jalan untuk mendapatkan sumbangan merupakan tindakan yang cukup beresiko, terutama bagi pengguna jalan dan orang yang meminta sumbangan. Pola ini dapat diganti dengan koordinasi dengan aparat desa setempat agar tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama masyarakat. Ngomong-ngomong tentang dana 17-an di tingkat pemerintahan desa, rasanya seperti membicarakan hantu. Sering jadi buah bibir, namun sulit untuk diungkap keberadaannya. Hanya sedikit desa yang terus terang tentang hal yang sesungguhnya mengenai dana 17-an. Bahkan seringkali diduga sengaja dibaurkan dengan anggaran pengeluaran kebutuhan lain yang mirip demi menjemput peluang masuknya sumbangan dari pihak ketiga dengan proposal 17-an. Di tingkat kecamatan beda lagi. Contohnya ini. Di sini disebutkan sumber dana berasal dari sumbangan yang tidak mengikat. Namun kenyataannya pihak kecamatan malah membebani pemerintah desa dengan meminta partisipasi sumbangan dengan nilai yang sudah ditentukan dengan alasan untuk pembiayaan anggota pasukan pengibar bendera. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab terhadap Paskibra ini, terutama untuk tingkat kecamatan? Setahu kami, sudah ada payung hukum untuk pembentukan Paskibra dari BPIP, namun hanya untuk tingkat kabupaten atau kota, sesuai dengan Perpres nomor 51 tahun 2022 dan Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Sangat disayangkan jika bonus demografi yang diandalkan menyongsong Indonesia Emas itu hanya dibekali kardus kosong dan disuruh turun ke jalan.